Sia pemuda PPGT tak tundui itu keluarga domai na paturun itu jenazah domai di pelaninan na bisa peta lan-lantang karampuan. Mana? Nah yang mana tuh? Napapakan timur. Ade. Ini deh. Siapa deh? Kira-kira masuk. Balik limo. Rio piringnya bisa Rio. Berdak ini si patun nale. Oh. Jangan dulu. Ana diadur dulu di bayi mana terus menuju naik depan buka dulu. Dibuka dong. Iya. Ya, ini rumput masuk ayah baik. Oh ini. Lalu jadi itu mana? Pada nasalangan. Harim. Nah, Oke. angkai domai itu jenazah. Saya mau lihat apa tuh? Ya, mereka itu nyara kami buka. Kalau nak kalau dia ni mana ya kalau kita di badi ya. Ya, kita kan nanti atas. Tak berapa di kapal itu ni itu saya gitu kan. Dapat rupiah. Yang sama konduktor. Ya bisa satu. Itu tempat tidur jom. Ada tempat tidur, siapa yang bisa untuk tempat tidur bawa? Yang pada orang Ya. Pamir. Ini pamirnya lah ya. Ulun na pamalam ino isa na. Kusole pa ya tu terong. Ulun na. Anti domai. Paine de tejo na kiri tau. Sabatanisan si tawa kemipuni tu terong. Senga nani tu terong senga nani tolong mentah. Jadi sisi itu kebiasaan na jemaat kasimpo di penolong tu terong jalan. Nah, 25 juta 300 semai Totemo 25 juta 500 pada 2 tahun 25 juta 500 2 orang jadi apabila bisa di tahun tahun terus langsung Imam ya was tangan. Kasturun dong. Ya, lagi. Turun. Aman. Ya, mengirikum ya, oke. Sau, rombongan ngarapin bisa ngasau tinggal ko yang ya di popin dulu sau. Dia pun telap kan. Tabe. Dengar kalau dong. Letih nama dia dulu. Yo. Buka tangan mesti.
Terus baru sampai ada langsung lah. Oh. 5 mi jom. 5 mi. Oh. Kira tu. Mana? Oh, lima sini. Batu tu nas. Batu kain ni na. Hello. Ya. Tawaran terakhir nanti kami masih tunggu kalau ada yang masih naik. Terima kasih. Terubang mamai solanasan malo nak siapa ini nanti tak terubang mamai masih ada kursi kosong ke sana. Tolongan Pak Pilante, tolong keluarga Pak. Shalom, selamat siang segenap keluarga dan sidang perkabungan yang sama-sama dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah pemakaman almarhumah Ibu Margareta Lomo atau akrab kita sapa Nenek Ginawa, Sabtu 12 Maret 2022. Adapun susunan acara akan kita lewati bersama. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Octavianus Bani Padang, Master Ministry selaku pelayan firman, dan Ibu Penatua Irdayanti selaku pemimpin liturgi. Yang ketiga, lelang dari keluarga. Yang keempat, ungkapan hati keluarga. Yang pertama, yang kedua, ungkapan bela sungkawa dari SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Yang kelima, istirahat, dan yang terakhir, penutup. Kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada hamba Tuhan dipersilakan. Terima kasih di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah pada siang hari ini. Saudara-saudara, Tuhan telah memanggil kembali Ibu yang kita kasihi, almarhum Ibu Margareta Lomo atau Nenek Inawa dari tengah-tengah keluarga dan kita semua. Sebentar lagi kita akan mengantarkan ke tempat pemakaman dan kita tidak akan melihat rupanya lagi. Namun kita tidak boleh putus asa seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Dalam keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan dimuliakan, setiap orang yang mati di dalamnya mendapatkan jaminan hidup kekal dalam persekutuan bersama Bapa di sorga. Bapak Ibu yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita berdiri dan kita menyanyikan pujian dalam rumah Bapa. Banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu, yang pergi menghentikan segala kata, menyediakan tempatmu dan tempatku.
kemakmuran saat ini adalah datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Silakan duduk. Realitas kehidupan manusia. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hidupmu bagaikan daun segera akan layu. Yesus
Untuk pembacaan dan pewartaan firman Tuhan yang saya pilih dari Kejadian pasal 23, Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pelataran duka cita ini mengantarkan jenazah almarhumah Margareta Lomo atau Mama Lisa atau Nenek Kinawa oleh keluarga. Mendahului semuanya itu Tuhan, kami akan membacakan sabda kebenaran-Mu, agar firman-Mu ini tidak berlalu, ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu di depan mata orang-orang sebangsaku. Kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Sidang pemakaman yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Ayat 1 dan 2. Bahwa Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Tapi kemudian ada ayat yang menurut saya ini penting buat kita renungkan adalah, saudara-saudara, Alkitab sebenarnya agak jarang menulis bagaimana seseorang yang disebut wanita itu mati dan bagaimana dia dikuburkan. Karena seperti yang kita tahu bahwa karena mereka menganut paham paternalisme, hanya bapak-bapak yang lebih banyak disebutkan. Dan
Kalau kita membaca di Alkitab, hampir-hampir kita menjumpai mungkin tidak lebih dari 5 nama yang dicantumkan dalam Alkitab. Sungguh mengambil tempat yang khusus dalam bacaan ini. Sebuah penghormatan, penghargaan yang tinggi, sekaligus memberikan sebuah pelajaran bagaimana seharusnya orang itu hidup, bagaimana dia menghormati dan menghargai setiap sisi kehidupan. Saat ini menulis tentang kebaikan dan menulis juga tentang kekurangannya, tentang pendamping hidup yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi Abraham. Apabila dihampiri oleh tuannya, tapi Alkitab mengatakan pada akhir hidupnya, setelah saya membaca beberapa buku tafsiran, baik tafsiran masa kini, tafsiran Wilayat Arba, artinya ada 4 penjuru. Dan kalau kita baca sebetulnya di tempat di mana 4 raksasa itu pernah hidup. Wah, luar biasa. Kalau kita mau membaca secara detail dari setiap kata yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 23 ini. Sebetulnya raksasa-raksasa itu siapa? Dan untuk apa dia ada? Ini merupakan sebuah pilihan buat kita. Mengapa saya katakan kita diperhadapkan dengan raksasa-raksasa itu adalah sebuah pilihan. Contoh untuk naik menjadi raja atas orang Israel. Jadi dijadikan batu loncatan untuk mencapai titik yang tertinggi. Jadi sudut pandang tertentu yang dipakai oleh Daud. Setiap kali kita melihat raksasa, orang tinggi besar, selalu ada dua pilihan. Optimis mengatakan bahwa ini adalah sebuah tangga untuk aku naik ke atas. Ya kau kubiti pa, dan kupilalai misak sang maneku pasiboboran. Naden ni kumikutana. Kumbar kamu pakuan itu na itu sikalan do Papua. Bahan ibang pun ini salantek atau kena siboboy. Itu adalah sebuah ungkapan yang optimis. Tapi saya tidak mengajak kita bahwa kalau susi itu. Tapi lihat raksasa-raksasa ini dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca kitab Bilangan pasal anak atau enak, ya ini bukan anak atau enak dalam bahasa Indonesia, tetapi kata enak atau anak yang disebutkan di Indonesia sebagai leher. Orang yang menempatkan dirinya atau menempati posisi sebagai leher, tidak berantem, tidak berkelahi terang-terangan, tetapi dari ungkapannya sangat jelas. Aku ini adalah kepala dari kamu. Istrinya ya juga dengan tersenyum, the neck of the family. Memang kamu adalah kepala, tapi saya adalah leher. Itu berarti kalau suami dan istri sebagai kepala dan sebagai leher, maka yang pasti terjadi adalah seorang ibu menjadi neck, menjadi leher yang mensupport apa yang diputuskan oleh kepala di dalam rumah tangga. Apakah leher kita ini Ahiman artinya saudaraku adalah sebuah pemberian. Berada di sekitar kita. Apakah kita mencintai keluarga kita? Ikatan kekeluargaan yang baik atau tidak? Ayah mencintai anak-anak, begitupun anak mencintai orang tua. Banyak orang mencintai keluarga di ikatan itu. Bagaimana? Apakah dalam hubungan keluarga itu ada damai? Membuat hubungan kita rusak bersama dengan Tuhan dan bersama mencintai istri dan anak-anakmu. Engkau tidak akan masuk dalam raksasa yang ketiga yang dihadapi dalam kehidupan ini adalah raksasa yang bernama Sesai, bukan Lesesa ya. Sesai, nama artinya, nama itu berarti Nobel. Nobel artinya orang bangsawan atau orang yang punya tingkatan tinggi.
manusia yang tahan uji, tapi yang dipuji oleh Tuhan, dialah yang tahan uji. Yang terakhir, raksasa yang keempat, yang bernama Talmai. Kata Talmai mempunyai beberapa pengertian, tetapi yang pertama adalah berkerut atau kerut pada dahi. Saudara-saudara, saya mengatakan bahwa ada dua pilihan kepada kita, bahwa kalau kita kalah, maka dahi kita akan terus berkerut, matuamo. Kita akan berdasarkan pikiran manusia kita dengan membatasi semua dengan apa yang ada di otak kita sesuai dengan logika kita. Tapi kalau Tuhan mau memakai kita, mau mengalahkan raksasa Talmai, maka kerut dalam wajah kita adalah simbol kedewasaan dan kematangan. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Raksasa-raksasa ini di satu sisi menjadi tantangan, tetapi sisi yang lain menjadi kesempatan dalam kehidupan kita. Sarah pun menyelesaikan bagiannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia mati di Kiryat Arba, dan Abraham memberikan Gua Makpela. Lisa bersama dengan suami, bagi Ade, bagi Mega, bagi Sandi, ibunda, istri yang tercinta, telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia orang yang pertama membayar Kiryat Arba, dan suatu hari bangsa Israel akan yang sudah membayar tanah raksasa itu dan menjadi miliknya dan jadi milik generasi selanjutnya. Bagi anak-anaknya, bagi suami, bagi segenap keluarga, kita berdoa tidak ada lagi kesedihan. Dan kalau selebrasi menuju ke rumahnya, kita merayakan kepulangannya yang paling kita cintai, karena dia sudah melaksanakan tugasnya sampai selesai. Bagian kita adalah tuntaskan oleh Tuhan kepada kita. Lakukanlah tugas kita yang masih hidup ini, supaya kita boleh menikmati kehidupan dalam damai sejahtera. Tuhan, dan dia sudah bayar bagiannya dan mengalahkan raksasa-raksasa itu dalam hidupnya. Kalau kita percaya seperti itu, akan muncul generasi-generasi berikutnya yang adalah para pembunuh raksasa Arba, dan tetap berkata, aku minta Kiryat Arba untuk dijalani, untuk ditaklukkan, supaya kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan kemajuan. Akan muncul Daud dan panglima-panglimanya yang adalah pembunuh-pembunuh raksasa yang menghabisi raksasa-raksasa Filistin pada zamannya dan menegakkan kerajaan Tuhan lakukan dalam hidup. Itu bukan bencana dalam hidup kita. Bagian kita sekarang, Kiryat Arba selesai juga sekarang. Semua raksasa itu bukan persoalan bagi kita. Itu bukan bencana, itu bukan malapetaka, tetapi Anda masuk menuju kemuliaan Tuhan, dan di sana nama Tuhan tetap akan diagungkan. Amin, saudara-saudara. Amin. Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, di tengah duka cita yang dialami, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah sebabnya kita mau menyatakan tanda syukur kita. Kita memberikan
persembahan kita dan kita menyanyikan pujian di jalan hidupku. Paduan suara kelompok Oikumene disilakan.
Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami mengangkat puji dan puja, syukur dan hormat dan kemuliaan. Karena daripadamu lah sumber segala berkat dan pertolongan yang kami nikmati dan kami alami. Tuhan, di pelataran duka cita ini, kami menaruh harap kepadamu, mengharapkan pertolongan dan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami. Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan kami, Engkau yang mengetahui situasi kami. Kami akan mengantarkan jenazah kekasih kami ke tempat pemakaman yang telah disediakan oleh keluarga. Kiranya Tuhan menghiburkan, menguatkan, menopang. Kiranya Tuhan memberkati ibu, memberkati suami, memberkati anak-anak, sahabat dan handai taulan, agar tidak larut dalam duka cita, melainkan tetap menaruh harap kepadamu. Bapa Surgawi, anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kasih. Sucikan dan kuduskan, agar persembahan kasih ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, masuk di rumah sakit Laki Padada hari ini. Oh Tuhan, kiranya Engkau mau campur tangan di dalamnya, agar dia boleh dipulihkan, ia boleh disembuhkan. Namamu kami muliakan, kami masyurkan, dan kami agungkan. Berkati kami semua yang hadir saat ini, selaku jemaat, selaku keluarga, selaku tetangga, sahabat, kerabat, dan handai taulan. Apapun posisi kami hadir di tempat ini, kiranya Engkau menghiburkan, menguatkan kami, agar namamu tetap kami muliakan dan kami masyurkan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan acara-acara kami selanjutnya dalam prosesi pemakaman hari ini, agar sekalipun kami melepaskan orang yang kami cintai, yang kami kasihi dalam kehidupan kami, namun kami tetap mengharapkan pertolongan dan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami, karena kami meminta kepadamu, kami memohon kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri yang memungkinkan untuk berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Takut cemas, takut pun hanya bersandarkan dengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan dengan yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepadanya, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jadi halang lo teman-teman masuk. Posisi seperti tadi. Ya Pak. Ya. Kurangi di dalam. Kebisai atau balu-balu masalah anak na ampuh. Iya, nak lolong mo, tabari tepi mo. Yaitu lelang dari keluarga yang mewakili itu Bapak Roy dengan kasih dipersilahkan. Melalui Tobalu, dua ngelom nasorong, nah hari terakhir teh ada di sebelah barat pondok di sana. Bagi penawar yang berminat silakan didekati ke sana. Tuh Jordi kupendong-dongin deh teman. 25.600.000 rupiah. 25.600.000 rupiah. Ya benar itu. Ya, ke-20 pokok salah kanan 25.600.000 rupiah. Darah kampanye SMS sama lah. Ya, sama itu SMS dalam perjalanan Pak. Oh, tak pede dia tetol ya. Jadi pira oleh kapai Pak. Hati aku HP aku dan lah. Oh. Talun. Oh, aman motor. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Bapak Alisa yang telah memberikan persembahan seekor kerbau ke tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan di jemaat Kasimpo di sini. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati teman lelang, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih, amin. Acara yang selanjutnya ungkapan belasungkawa dari SMA Negeri 1 Tanah Toraja yang mewakili dengan kasih dipersilakan. Aku kita solnasang bilana inde apa kesulik kita mah sukarana lukna pemotua kumua pan mintuna agan katuanta inangla tontong bangki a untuk kendek ketujuan kada surit kure semangat lama kontu tuan patah ya motonon lindik kesempatan nete kukua kure semangat lako pemandu acara kure semangat lako ulung alagina kontu tuan patah kena bempikik waktu sangat tu tanai pada rampo tongkon misa sola misa Negeri 1 Tanah Toraja upo kadai rarak ya tujuan sanganna Bapak Dr. Randus Hardi Sulkipli MPD
apako susi moto temai sarak dulu pas sikolan tak pernah utu semester nah di pemulai yomo dipersiapkan te ujian sekolah. Nah kamu pak wakili itu kita keluarga besar SMA Negeri 1 Tanah Toraja rampo turut masussa sesola keluarga lante inanya teh. Nah dolo cuma itu kukua mekatabe na alako tema itu si kambi alu kumelau langit si salah dan sangka turun di Batara tu tanga mengkataka mengkaboyo umpatali Ambon ni temai sukaran aluk la toruan tuang pandita la pastor waktu pengantar ustaz siya minda-minda pangamoto tu pada rampo jumai pira-pira denominasi waktu pembongan nekatabe na lako toruan to manarang di tonok kayu tu mendadi ranun na mintuk to Buddha lalan natin nalili Kabupaten Tanah Toraja labutu nekatabe na lako mintu urapu masusah tu nape Batang Lembang ande kamasusan nekatabe na lako mintu toko-toko masyarakat sialako mintu kita masulanasan tu limbong lante rampak kamadusenan ukua ta iku pasalan merinding upalekok na manangawanua mintu kami ku pekatabe ku kasih datu ku katangka Ampu Lembang. Ya tujuan kami keluarga besar SMA Negeri 1 Tanah menurut saya kupa paling megasa. Ya moto ajumai kami keluarga besar SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Kumua apa tu mirasakan mintuk keluarga. La biraka lako sangondoki jo sekolah biasa kiko Papa Yuri. Rosong piraka lako anakki Mika Jayanti. Kikwa apa tu mirasakan, apa tu mi alami, turukan mirasakan itu bentuk nate tanyara pangatota tanyara rencana ta apa rencana na pematua tuna padadi lako kita mintu masolanasan. Tayakini waktu tapatongan kumua apa tu nada padadi pematua lako kita mintu na melo yote penting ayo na pematua. Ya moto lako mintu rumpun keluarga lako sangondoki Bapak Yuri lak biraka lako anakki Mega kikua tonton kami sabara tonton kami matotok lan kapatonganan secara khusus lako anakki Mega tetaplah kuat dan tabah di dalam iman dan tetaplah giat untuk belajar dan serahkan kehidupan kamu hanya kepada Tuhan. Tuhan akan bersama dengan kamu walaupun ibu kekasih sudah meninggalkan kamu. Tapi ada penolong yang sejati yang sanggup dan mau untuk senantiasa bersama dengan kamu dalam sepanjang kehidupan kamu. Sitaru nato temai anak-anak ki SMA Negeri 1 jo sekolah. Pangkaduka yang nasi patu-patui kumua ko ke nalandiran ki doso nalangkan tumiang na manuk-manuk. Lata padin siamo tujuan na kami saranta untuk kita lalan kelas lalan nyata rasa turut berduka atas apa yang dialami oleh seluruh rumpun keluarga secara khusus untuk kami Negerian. Dia moto nalako pengurus OSIS, siap pengurus kelas, anak rampung bete, tentu katong pengurus OSIS, sekolah urus kelas. Kemudian pengurus OSIS. Ya. Ya. Demikian apa yang menjadi wujud nyata dari keberdukaan muto dan dimani kadangku
tu ungkundung ki tang situru yung napenanta ki ko indekan ni mengaku salah. Saya kurang semangat tuh kesempatan disorong aku kami. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita dan menguatkan serta menghidupkan kita semua. Terima kasih. Yang berikutnya ungkapan hati keluarga yang mewakili kakek Nelwan dengan kasih dipersilakan. Subhanallah. Itu kesempatan disorong lakukan buku kada juga keluarga terutama jemaah terbaru secara anak kampung secara kita lang bukan aku hindi kamar kuantas solanasam bilang na tumangi mo yung kulong law sidan bukan terlalu tadi mo dindo salongi mariran na malam mo yamin boko nangulit at tumampata yung kulit ito tarampo si rampun mo matanggal ito tebon dete tarampag ito rin mata naman laki pataro kikwa tabi lako lang lagi na Bapak Pendeta Ibu Pendeta ga tumadirin sula sama yung kalambana majelis gereja na jemaat tabi lako lo makarayin na itong terat na perintah lala na titondok siya butun na yung iba ito pira umur na tondok tabi lako to situe bosena tondok toraya saburan anggota dewan tabi lako sama yokaku tutu malute mpakakaloro kayu kelok saburan toko pendidik tabi lako teron di pematuan na di poindo na di puambe na lantai tondok saya tunggu-tunggu na yung iba pira-pira pelembangan tondok selako kita solanasang tupura di paduduk di pakalongi bunga lalu bisa organisasi lator roto matua lanteton lang gereja lator ro di beka to matua lalu misa kantoro sialako kita solanasa tu madokko lantai terampak ka masusan uluku itu dia na katong kunanta Belana hindi do sunuki do kumua batang punti moradika komba di sasoi lamale mo di bala ko inang pura na patanto keluarga Kukala ko kita sa lunasang tayo kung pasalian rinding kupalik ko naman ang abanua dan pagkanat to sidi kibendan nung pagkari to diyo na sarro mali ikila ko kamo sa lunasang iya mo to
bunga anak ikua di pemulanna maramun-ramun belok nate sinuki budak tu tahu nak kirim mangan SMS budak temi sangon sang si kalamaan anak kiringan berita kumua susina atau masakina lahir ka tutong payo-payoi siyong pakilalay tetondok sa amuran tong pandita sa majelis na saya lako gaatu angin di kuduk na tapang nakaran na nakakupukara sa uwagin ako lakulan isya perkaton Domingo kuwatan na di makarasto tentang kimas sambayang bilang na kung ito natin ito minto na saya ko ato agin di kudungan natin sinuki kamu pelayan yung gereja Kasimpo rampo si pulong sa anggota jemaat umbangkan ni kada papakatana itu kami keluarga rampo temi patondokan aring kuto mangura na ko tunaw jumi batu pira-pira organisasi umpasara itu lagi pusaraan ukwa kure sumanga lako to si petu kon lagka kada papakatana Ludio may lontara madatuna atau tumampata. Kures mga duka tujuan na pudi-pudian. Tumangka na soyanon tumadok ko lang te tarampak ka masusal to temo. Bilan na tatampe tuminto na kisimukan ta kelok-kelok. Ngiram pa po painami tiro kani. Rosso lupa painami luangan tujuan na painami na sundu marampa tujuan na sara di pasara kures mangala kota mengurah tondok tumangka sengkara kita inan tutani madok kota temo situntun tua untuk di siyang pakalami na tumumpata. Labir ka kiko kures mangala kotoranindo joluboko. Tapi ngalo mukan ni sena tundui. Bayi na demo ya tumangelo tu bayi na jolubanon na pakobelan na painan na. Saya untunduikan ni iko mintuno to kures manga lawi-lawi raka to sang banua turampo patunduan terutama tu ketua kelompok na tawa na bilang tampekan ni yang to kiyang kapisan ni koordinator lante sara ya teh iko kures manga tu mintuno tangami painami mitangarang kan itu kyo na akan kamilan kamasasan lako to maapadang tu dipakai lokasi na kikwa muina taiki mi mesiman to kiosok kio nganongan apa tantu mapahang kami kamu terotong kisunuki kumwa nomor dikala di panik ke taina lokasi mi kikwa minto na to kures semua labir kate karambu ngarampo misa tanda maindun lako kami solanasab turu masusas si solangkan ni yang ditiro den 7 tondok membela rampo duka ya maake kerambasi itu na tau kikwa kures semangat nalako sangayo ka kilo SMA 3
Sama satu lah. Ya sama satu. Nakuha pa inangki kumua. Kamu sondana. Teto membawa ko lang lang tiro itu dia na mega. Kamu motor-motor na. Lan bangku pendidikan. Tapah masalah nasang kumua. Sementara mengikuti ujian sekolah. Narampote pasana mandu magasa. Apa susi misa toroto kinawa. Pepasang kila ko kamu. SMA 1 kumua. Tanah yala menjadi sak kalangan. Tutang kamalian na anak ki mengikuti ujian. Jadi lako sa mayo ka kilo may kikuha. Ngano mabateng ini masindong kay nami. Kamu lantiro itu dia na to. Bilan na kupahang sa kutanay kumayan nakita pendidik. So laki yan na tomaro di solan so laki maro. Yan na tomoko di solan so laki boko. Tapi bisa itu lentek na. Jadi kutulah ko maaf lah ko sa mayo ka kuno may kumua. Yate anak kami mega anak kami kamu. Karena payo-payo mira teruran bena. Setaruna lako kita selanasang kumua tayo kadaleko. Tayo maulilaseng alaki pagkada lako kamu. Labutun na sang mayalo, labir katian lo totemo. Unupui te katongkonan lakot sunuki. Laki komanda mo kumua. Paadiki. Lana dampi. Lami dampi solanasang. Laki kwa. Kurre semanga. Kenan nasay komi. Sisolangkan itu rumah susah. Jadi betul lepas aku semangat tu karang kami solanasang dan nopa napuang tentang pasake kami tu dia nak inam melomi lalu agang katuan misi. Sekarang aku kuah jong maitik parandungan nate agar tapusara saya lah kalau ketemu kireni kada tilendeki buangan kadang kila lujo may rapu kikwa yona katang palendirangki tang kabupurangki kamu lang pagarikan ni kamu lang papati melona den nopa anta tontong masakya solanasa. Bila na kamu tema dokko to temo. La anakku pas sekolah, la kamu toroto-motong ko sa sinuko. Tumanong kamu wateng masindong ka inami. Kamu lang temel itu dia nakasalangki. Mi pagari kan ni, itu dia nakatangpalan dirangki. Nadako kedako. Ni pada sule, ta pada sule ko lagi lalanta. Laki ko ada no ba tarap salaman ako mambanonta. Tapi tayan itu papasak ke dia mai to tumupata. Kutole pa ko kurre sumanga ako kamu solanasang. Tudu kam ada na rem ita temo. Sitaruna laku pokada laku rarabuku. Kumua latong bangking kita may wala kolong. Apa ya tutoy katunan ya mo itu balin na solang na kana. Jadi yate sinuki laribali ang tarongko nasampay na ni sola na kana.
Ya betul kukuala ko keluarga sabar aki. Tahu lah kada turu. Dan lupa na yate to mimboko. Nasama kada to dolo kumumasan ng lalan na. Rampo lako tamparabana. Betul pa kukuala ko ka rampo mi solanasang karapasami kurusumanga. Dan lupa na to tong pasakit solanasang. Para betul Purisma. Demikianlah ungkapan belasungkawa dan juga ungkapan hati dari keluarga. Di atasnya diucapkan terima kasih. Kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu istirahat. Setelah semua telah tersedia, dengan kasih dipersilakan hamba Tuhan Bapak Pendeta Daniel Palimbunga untuk memimpin doa. Dengan kakek Kina keluar dari terminal di sini menuju pengadilan, belok di sana terus ke jembatan Lapandung. Ayo Lapandan, jembatan Lapandan, melewati jembatan Lapandan, masuk lokasi pekuburan. Siapa tahu Bapak Ibu berminat mengantar jenazah ke lokasi pekuburan. Itulah jalur yang akan ditempuh nantinya. Terima kasih. Martin Sasan sabaya dukasiala malik patarui ke kuburan dako tu sambayang nakawali Pak Kris dako Pak Tune Pena na hindi pate masambayang sadia mote la di potobangan di kolong mau dipukarin ate nakuha kaya tiyo mak yang kita mah terus semangat untuk kemeluan untuk mendadukan itu bang kolong taman yang tarimai taman sambayang ki toleran pemati kalemi opong metu ambe ke Roga ke sundun elosiami te kami nomban Pak Pakatana la unanta itu batang rabu pelaku Pak Kabrusan nah lamin tu agan nangki para lubang tu disanga kumua kamu totoran batang kale umposare tu bentuk na ki posara opo matu pasake ke kita remai solanasang angki matoto kemudian sangan belam bentuk kara-kara katuangki lan sangan na po Yesu ki masambayang mati kalemi amen. Ya, disampaikan kepada segenap kita yang hadir pada saat ini, juga majelis gereja yang berkerinduan kekuatan dan penghiburan untuk kita sekalian. Selamat siang, shalom.